Halo, balik lagi sama aku Ayu dan pada tutorial kali ini kita akan melakukan import master data ke dalam UDU lokal kita. Nah, hal pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian perlu download file master data retail ini yang dimiliki oleh Pak Ahmad Daniel pada GitHub-nya. Di sini kalian bisa langsung download zip-nya aja. Terus kalian simpan, ini masih berupa zip ya. Terus kalian unzip datanya. Nanti isinya itu akan ada beberapa file berformat CSV dan juga folder-folder. Nah, dari data-data 1 hingga 10 ini nanti akan kita lakukan import ke dalam UDU. Namun pada video kali ini kita hanya akan melakukan import untuk data account saja. Oke, selanjutnya setelah di download master data retailnya, kalian bisa pergi ke modul accounting. Jadi di sini penting ya buat teman-teman untuk melakukan penginstalan modul accounting dulu. Selanjutnya kita pergi ke chart of account. Tapi di sini kita juga bisa melakukan pengaktifan developer mode-nya. Lalu kita pergi ke accounting lagi, kemudian kita pergi ke chart of account. Nah, biasanya chart of account ini tuh disebut sebagai COA ya, singkatannya. Nah, kemudian di sini kita bisa langsung melakukan import record dan memilih file yang akan kita import. Jika dilihat di sini akan ada 5 buah label yang sesuai dengan data-data pada 01 account.account.csv ini. Dia akan ada 5 buah label yang menandai setiap kolom-kolom pada baris datanya. Nah, file ini tuh berisi 190 data account yang kalau misalnya kita lihat di sini ID-nya itu dia pakai strip gitu kan, satu strip. Sedangkan kalau misalnya tadi kita lihat data-data pada chart of account bawaan UDU, dia tidak menggunakan strip. Selanjutnya, setiap label yang ada pada file itu akan dikenali secara default oleh UDU. Misalnya di sini ID sebagai external ID, kemudian name sebagai account name, dan lain-lain. Kemudian di sini juga ada beberapa fitur yang bisa kita pakai. Contohnya di sini kita pakai the first row contains the label of the column. Kenapa? Karena kita nggak mau kalau misalnya label ini nanti jadi data account yang akan diimport. Sedangkan kita inginnya tuh baris pertama ini kan sebagai label dari data account ini kan gitu. Jadi kalau misalnya kita uncheck, nanti label-label yang harusnya dia menjadi pengenal atau penanda setiap kolom yang ada barisnya ini malah ikut terekam sebagai nama account gitu. Jadi kita perlu mengecek aja dan jangan lupa untuk melakukan tes dulu, karena jika datanya itu nggak valid atau tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh UDU akan menyebabkan masalah gitu. Jadi pastikan datanya sebelum diimport itu valid dengan cara dites dulu, kemudian ada keterangan everything seems valid, baru kalian bisa melakukan import datanya. Oke, nah kan kita sudah melakukan import data account nih. Jadi untuk apa sih data-data account bawaan UDU lainnya? Nah di sini tuh sebenarnya kita bisa langsung hapus gitu kan. Karena kan kita udah punya account yang sudah kita import. Misalnya di sini ada piutang usaha. Dia itu merupakan akun dengan tipe receivable. Kemudian ada 2 buah akun dengan tipe receivable bawaan UDU. Karena kita sudah melakukan import data dan kita ingin menggunakan account-account yang sudah kita import ini untuk proses transaksi kita nantinya. Jadi kita hapus aja account yang masih bawaan UDU di sini. Misalnya kita
hapus, ini kita select terus kita hapus. Nah di sini kan bisa dilihat ya, kita nggak bisa nih langsung ngapus account receivable dengan code-nya itu yang ini, karena account receivable dengan code ini itu masih menjadi account yang dirujuk oleh data pada company. Jadi misalnya di sini kita cek, kita duplicate dulu, kita pergi ke setting, terus kita lihat di company properties-nya, terus kita cari yang company properties itu berupa account. Nah tadi kan di sini tuh dia tipe account-nya itu receivable. Kita cek receivable. Kalau dilihat value-nya ini company properties yang property account receivable ID-nya ini masih merujuk ke yang ID-nya 11, di mana ID 11 ini itu dimiliki oleh account receivable bawaan UDU, sedangkan kita ingin nih ya ID-nya. Sedangkan kita ingin property account receivable ID-nya ini merujuk ke account yang sudah kita import. Nah, di sini dia punya ID-nya adalah 913. Jadi, kita ubah ID yang dirujuk oleh property account receivable ini, ID-nya, dengan ID account yang telah kita import. Gitu. Kemudian bisa kita lihat lagi di sini yang payable. Yang payable juga bisa kita ubah. Di sini kan kalau kita lihat dia tuh masih merujuk ke ID account-nya itu adalah 52 dan dia merujuk ke sini kan, trade receivable yang ID-nya itu 52. Sedangkan kita tuh maunya dia merujuk ke yang hutang usaha, di mana ID-nya adalah 954. Kita ganti. Oke. Kemudian yang expense ini kita hapus aja karena tidak ada data account expense bawaan kita yang diimport. Yang income juga dihapus aja. Kemudian yang property stock account output kategori ID-nya ini masih merujuk ke yang 79. Jadi kalau misalnya kita lihat di dalam chart of account, ini kita filter berdasarkan ID 79. Oh ternyata account name adalah interim stock, namun kodenya ini seperti yang kita tahu, semua kode yang kita import itu mengandung strip kan. Jadi dia masih merujuk ke kode atau account yang masih bawaan UDU. Di sini kita lihat ID-nya 79. Nah, kita cari account interim bawaan UDU dan juga yang telah kita import. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat ID-nya adalah 981. Jadi kita bisa ubah aja ID yang dirujuk oleh account output kategori ID ini dengan 981. Kemudian yang ini juga karena sama-sama 79, kita ganti lagi jadi 981. Kemudian untuk yang stock valuation account ini kita hapus aja karena kita nggak punya account yang diimport gitu. Oke. Nah, selanjutnya kalau kita balik lagi ke chart of account di sini, kita perlu juga melakukan unlink kayak tadi. Jadi unlink itu adalah kita mengganti rujukan account dari properti-properti yang dimiliki oleh company-nya gitu. Misalnya di sini taxes yang pertama ini dia masih merujuk ke account bawaan UDU. Jadi kita perlu melakukan perubahan. Kalau purchase itu berarti dia keluaran, yang ini juga keluaran, dan kita simpan. Kita lakukan hingga ke 6 buah tax atau pajak. Kalau salah berarti masukkan. Kemudian yang
yang per case itu keluaran. Kemudian yang ini juga sama keluaran. Lalu yang sales ini masukkan, yang ini juga masukkan. Oke. Perlu juga melakukan unlink pada menghapus jurnal-jurnal yang merujuk kepada account bawaan Udu. Jadi kalau misalnya dilihat di sini akan ada 8 buah jurnal. Nah, untuk yang customer invoice dia merujuk kepada account income bawaan Udu karena nggak ada stripnya. Kemudian yang vendor bills juga. Lalu bank dan juga cash. Nah, jurnal-jurnal yang merujuk kepada account itu akan kita hapus di sini. Tadi customer invoice, vendor bills, bank dan juga cash. Kita hapus. Nah, selanjutnya kita bisa kembali ke chart of account. Kemudian karena kita sudah berhasil melakukan unlink COA tadi, kita akan menghapus account-account yang masih bawaan Udu. Jadi kita maunya tuh pakai account yang udah kita import aja gitu kan. Ini di sini kita filter aja langsung yang kodenya itu enggak mengandung 1 strip hingga 9 strip. Ini agak sedikit lama, jadi teman-teman juga harus sabar ya. Karena ada 9 filter ini. Strip. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat akan ada 168 kode atau account yang tidak mengandung strip alias di luar dari data yang telah kita import tadi. Dan kita bisa langsung hapus aja. Di sini. Berarti kita sudah berhasil melakukan import master data khususnya untuk data account pada server lokal Udu kita gitu. Nah, sekian aja tutorial untuk mengimport account pada Udu 14. Selanjutnya kita akan melanjutkan import-import master data lainnya pada video berikut-berikutnya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton, semoga bermanfaat.